100.000 US dollar. Maksudnya apa? Ketika kita punya uang satu lot, ketika kita mau transaksi satu lot, itu kita harus menyediakan dana 100.000 US dollar. Nah ini dijamin nggak bakal MC. Kalau nilainya menyusut iya, tapi kalau MC-nya nggak Pak. Kenapa kok seperti itu? Karena memang nilai real dari mata uang yang kita perdagangkan itu seperti ini. Nah yang membuat kita MC itu apa? Yang kita membuat kita MC itu ini Pak. Nah ini itu seperti pisau bermata dua. Ya leverage ini, ada yang orang-orang satu pakai 200, ada yang 1:500 ya. Nah itu maksudnya apa? Ketika dia mau transaksi satu lot, ya 100.000 ini dibagi 200, yaitu adalah margin yang dibutuhkan. Kayak gitu. Semakin kecil leverage kayak 1:1, 1:2, maka margin yang dibutuhkan itu semakin besar. Tapi semakin besar leverage ya, margin yang dibutuhkan itu semakin kecil. Jadi semakin besar leverage itu kita bisa transaksi semakin banyak. Nah itu punya pedang bermata dua. Kalau umpamanya profit itu pasti besar ya, kalau umpamanya loss itu juga besar, pasti MC. Nah terus idealnya seperti apa untuk penggunaan leverage ini? Kenapa kok di Indonesia ini banyak yang mengalami kerugian ya, MC, walaupun di luar juga ada. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau kita menggunakan dana 10.000 US dollar dan kita masih menggunakan 0,1 lot ya, ini pun juga bakal bisa MC. Kalau apa? Kalau kita melakukan averaging nggak keukur, kita melakukan marti tidak terukur. Kita nggak boleh anti dengan yang namanya dua teknik ini ya, karena teknik ini adalah salah satu cara biar kita bisa profit di market. Nah tapi kenapa kok banyak yang MC? Karena orang trading dengan 10.000 dengan lot 0,1 ya, itu ketahanannya cuma 10.000 pips. 0,1 ya betul, cuma 10.000 pips, dan itu sekali entry ya, itu nggak mungkin dia langsung pasti profit, itu nggak mungkin. Yang namanya market itu pasti kayak gini ya, kita entry di sini, kita berharap ya, kita entry di sini posisi buy, kita berharapnya naik, ternyata marketnya turun kayak gitu, kita entry lagi di posisi ini, kita entry lagi di posisi ini. Nah kita bisa melakukan banyak entry seperti ini dengan modal yang terbatas. Itu adalah fungsi dari leverage. Kalau leverage kita besar ya kita bisa entry lebih banyak gitu. Nah jadi kalau umpamanya kita mau selamat di trading ya, ini udah mulai masuk ke materi nih. Ketika kita mau selamat di trading, teknik trading itu hanya berperan 20% aja. Nah nanti saya bisa tunjukkan buktinya ke teman-teman juga melalui robot ini yang saya buat ya. Kok bisa yang namanya robot trading itu kenapa kok bisa teknik trading itu cuma berperan 20% dari kesuksesan kita kayak gitu. Terus yang kedua adalah manajemen, yang kedua adalah mental ya, mindset kita, antara fear and greedy kita. Kenapa kok bisa kita fear, kenapa kita harus greedy, itu berperan 30% dari kesuksesan trading kita. Dan yang terakhir adalah manajemen, entah itu manajemen resiko atau money management. Nah ini resiko berperan dan money management berperan 50% dari trading kita. Nah ini aku tunjukin aja ke teman-teman. Ini udah langsung mulai aja ya materinya ya. Nah ini aku tunjukin ke teman-teman, ini sekarang sedang jalan ya, ini sedang jalan back SEA yang saya gunakan. Ini grow-nya bagus banget ya, grow-nya bagus banget. Misal nih saya stop ya, anggap aja saya stop nih
Dia drawdown cuma 1%. Bisa dilihat di sini ya. Drawdown itu maksudnya apa? Maksudnya dia ke floating cuma 1%. Profit rate 75%. Jadi transaksi yang profit itu 75%. Ya. Dengan total transaksi 125. Maksudnya apa seperti itu? Maksudnya kalau umpamanya kita transaksinya kecil, ya, nggak besar, kita nggak bakal terkena yang namanya MC. Bagaimanapun tekniknya nggak bakal. Contoh nih ya, EA saya bangun ini adalah EA yang menitik beratkan terhadap money management sama risk management. Saya cuma menggunakan indikator trend sama support resisten aja untuk melakukan entry. Karena saya percaya bahwa tidak ada yang namanya teknik akurat 100% itu nggak ada. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada yang namanya order reverse. Order reverse itu ordernya itu dibalik. Yang tadi posisinya buy jadi sell, sell jadi buy. Pun ketika kita harusnya kalau momen teknik itu adalah sesuatu yang berpengaruh besar terhadap session trading kita, harusnya kalau momen order reverse dibalik, itu yang namanya balance kita akan jelungup, akan turun ya kan. Ini enggak teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini grow ya. Ini saya tutup aja makanya dia turun. Nah, ini saya start. Teman-teman lihat ya, ini padahal saya sudah reverse loh ya. Saya balik yang namanya posisi buy jadi sell, sell jadi buy. Lihat aja nanti. Jadi trading itu ya ini buat buka semua pandangan teman-teman bahwa chart itu semua hanyalah bias teman-teman. Ya, teman-teman mantengin chart itu adalah bias. Ya, maksudnya bias itu apa? Itu akan memanipulasi mata teman-teman, memanipulasi yang namanya pikiran teman-teman bahwa seolah-olah market itu bisa diprediksi dengan baik hanya melalui yang namanya technical analysis. Ya, semenjak bulan Desember itu saya benar-benar meyakinkan, padahal informasi ini sudah saya dapat dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma saya baru yakinnya setelah saya menyelesaikan AI ini. Bahwa chart yang ada di market ini, ya, chart yang ada di market ini semua bias, teman-teman. Ya, seolah-olah teman-teman melihat support di sini, resisten di sini, ya kan? Itu semua belum tentu bisa merepresentasikan bahwa itu adalah titik buy dan itu adalah titik sell. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman mau selamat, ya, tradingnya, utamakan ini. Bukannya teknik. Karena ini adalah sesuatu yang berperan penting terhadap trading kita. Kita bisa kok dapat 10% sebulan, bisa nggak? Bisa, asal manajemennya benar. Saya sudah coba pakai AI ini, kayak gitu, dan hasilnya bisa 10% sebulan. Dan itu cuma satu pair bisa kok. Asalnya ini tadi, manajemen yang benar, resiko manajemen sama money management. Di AI itu sudah saya masukkan komplit semua yang dibutuhkan sama trader untuk masalah risk sama management. Oke ya, kita lanjut lagi. Chart, ya, chart yang kita lihat selama ini yang membuat kita melakukan aksi buy dan sell itu bersifat bias dan itu adalah historical. Walaupun di bukunya Technical Analysis for Financial Market karya John J. Murphy, ya, ini saya tunjukkan. Oh, ini saya punya bukunya juga. Oke, bentar. Saya buka dulu bukunya. Nah, ini saya punya buku
hand ini sambil nunggu ini ya, nunggu yang namanya running EA-nya. Oh, itu kira agak gelap. Lemot sekali. Ini buku ya, buku technical analysis. Masa? Ini digunakan sertifikat untuk AATI ya, Asosiasi Technical Analysis Indonesia, dan ini buku ini juga buku panduan yang digunakan untuk sertifikat technical analysis internasional, mau CFT maupun MFTA. Kayak Bima Buryadi MFTA Master Technical Analysis juga menggunakan panduannya buku ini. Nah, di sini dibilang bahwa ada 3 aturan. Nah, mana ya? Gak ada itu. Agak cari tahu. Bentar. Saya harus menunjukkan. Teori. Nah, ini. Nah, dia di buku itu menjelaskan bahwa price versus value, harga melawan nilai, dan market behavior repeat itself, yaitu history ya atau kebiasaan market itu akan mengulangi polanya, dan market akan bergerak dalam sebuah trend. Nah, saya sudah membuat seperti itu ya, saya sudah mempelajari buku ini juga udah lama juga. Itu di situ ada Mas Barul bukunya. Saya pernah mengajarkan juga buku itu, dan itu teman-teman itu semua bersifatnya bias. Ya. Buku setebal itu semua sifatnya adalah bias. Dia tidak ada yang namanya menjamin mendekati 100%. Sorry, nggak sampai 100%. 90% bener teknik itu juga nggak ada. Teman-teman mau pakai pola double top, mau pakai pola triangle, mau pakai pola triangle, mau continuous pattern, mau pakai reversal pattern, itu nggak ada gunanya teman-teman. Saya berani tunjukkan itu kenapa? Karena saya sudah menyelesaikan AI ini dengan baik, dan kalau umpamanya teman-teman mau bisa berhasil, kuncinya hanya di sini. Kenapa kok di manajemen? Ya karena ini tadi. Karena kita trading menggunakan leverage. Ya, kalau kita trading spot, ya kayak trading saham dan lain sebagainya, ya kita harus kuat-kuatan modal, sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Bentar. Ada yang ngechat. Oke, berarti sifat subjektif yes. Jadi teknik ya, kenapa 20% menentukan kesuksesan trading kita? Karena apa? Karena teknik itu bersifat subjektif. Kok bisa? Nah, tuh teman-teman udah mulai kelihatan ya, padahal saya sudah reverse loh ya. Saya balik yang namanya harganya, yang tadinya buy sama itu sudah mulai kelihatan polanya. Tahu ujung-ujungnya tetap profit kalau money management kita bagus. Nah, kenapa kok saya bilang teknik ya, technical itu bersifat subjektif? Contoh seperti ini. Nah, kita melihat market seperti ini. Ada orang punya pandangan ini marketnya adalah bullish seperti ini. Ya. Di sini orang buy. Ada orang juga punya pandangan market ini sell seperti itu. Nah, pandangan buy dan sell ya
pandangan buy dan sell ini tadi nantinya akan membuat yang namanya, kan kalau ada pandangan buy itu berarti kan dia adalah pandangan buyer dan ada pandangan seorang seller. Nah, di sini mereka itu akan bertransaksi. Yang buy juga akan nge-buy, yang sell akan nge-sell, dan di situ transaksinya ya akan terbentuk, dan ini terciptalah yang namanya harga. Nah, ini buat teman-teman biar paham dulu kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun. Ya, yaitu karena terciptanya buyer sama seller. Kayak gitu. Loh Mas, berarti yang kita pelajari technical analysis selama ini bias dong ya, ibarat nggak guna ya. Kalau saya bilang nggak guna-guna banget ya enggak ya, ada gunanya, cuman apa, cuma berperan 20% dari keberhasilan kita kayak gitu, cuma keberhasilan. Jadi kalau mau teman-teman trading ya, teman-teman menghabiskan waktu untuk melakukan analisa di market itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena saya sudah bisa menunjukkan ini, ada buktinya, dan ini di depan teman-teman semua secara live, bahwa transaksi mau dibalik pun kita lo bisa profit. Asal apa? Asal manajemen kita benar, manajemen kita bagus, kayak gitu. Nah, untuk hasilnya ya kita serahkan ke market. Yang penting kita yang bisa kita handle, yang kita bisa lakukan adalah manajemen yang bagus. Sudah. Contoh sederhananya ya. Contoh nih, kita beli Bitcoin BTC ya. Kita menemukan pola. Anggap aja naik terus bentuk pola triangle di sini. Dan ini kurang lebih harganya di 900 juta. Break nih ke atas. Nah, kalau sesuai technical analysis ya, ini kan buy, terus di sini konsolidasi, terus di sini breakout, berarti kan harusnya kita buy di sini. Nah, dan ternyata Bitcoin harganya turun sekarang ke 600 juta. Nah, pertanyaannya, apakah technical analysis gak berfungsi? Ya berfungsi, tapi cuma 20%. Pertanyaan keduanya ya, bagaimana kita biar bisa profit nih, padahal transaksi kita ada yang nyantol di 900 juta di atas dengan pola seperti ini. Apa yang harus kita lakukan biar harga 600 juta? Nggak lain nggak bukan ya, kita harus buy lagi. Biar apa? Biar kita dapat harga averaging. Ketika harga misal ke 800 juta, kita sudah profit, ya kan, close profit. Sudah sama yang kita lakukan di EA ini. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya ada orang berdebat masalah technical analysis, fundamental analysis, kita pakai hukum dasar aja ya. Kita pakai hukum dasar aja bahwa ketika harga mahal ya, sell. Ketika harga murah, buy. Nah, tapi sell sama buy-nya ini ada tekniknya, yaitu masuk ke 20% tadi, masuk support dan resisten, seperti itu ya. Nah, ini aku contohin bagaimana, ini aku tunjukkan bagaimana kita bisa dapat profit di market. Itu cuma ada caranya, cuma ini. Nah, ini adalah mekanisme untuk teman-teman mendapatkan keuntungan di market, yaitu buy low, sell high, atau sell high, buy back low, atau buy high, sell higher, sell low, and buy back lower. Maksudnya gimana? Untuk bisa profit itu cuma 4 cara itu. Pertama, beli rendah, jual tinggi, beli di sini, jual di sini ya. Beli, jual, atau beli di sini, jual lebih tinggi ya. Atau teman-teman jual di sini atau beli lagi di sini. Atau jual di atas, beli buyback di sini. Cuma 4 cara itu. Dan itu cara itu sudah saya masukkan di mana? Sudah saya masukkan di AI ini.
Jadi AI ini sudah mencakup semua yang teman-teman butuhkan. Kok bisa? Ya bisa, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita mulai membahas ke AI-nya ya. Di AI ini itu adalah AI yang bagi saya ini adalah masterpiece saya. Ini adalah jerih payah saya setelah saya kena gelombang di 2021 cut loss besar ya. Akhirnya lahirlah AI yang paling simple yang bisa digunakan sama orang-orang baru pun bisa menggunakan AI ini. Karena apa? AI ini pertama itu didukung sama yang namanya teknik trading. Misal nih, saya kan nggak bisa menentukan teknik trading ya teman-teman ya. Di sini saya berikan yang namanya teknik trading one day atau continue. Maksudnya apa? Kalau one day itu AI ini akan bertransaksi ketika hari itu juga. Hari itu buka, hari itu close. Jamnya bisa ditentukan di sini. Mau dimulai dari jam berapa, mau tutup di jam berapa. Ya. Kalau kita pilih one day, kita bisa memilih jamnya juga. Dan kita misal bisa menentukan yang namanya harinya. Contoh, kita melihat di Forex Factory ini. Ya. Kita melihat di Forex Factory ternyata besok banyak news. Ya, besok banyak news high impact nih, kayak non farm payroll lah. Biasanya di hari Jumat. Saya akan matikan EA saya di hari Jumat. Tinggal klik pause. Simple. Misal aku biasanya loss, ya biasanya orang-orang kebanyakan loss dari Jumat, matikan. Aku nggak mau trading di hari Senin karena apa? Biasanya Senin sepi. Udah, tinggal di pause aja. Kayak gitu. Nah, tapi kalau umpamanya aku orangnya mau trading terus nih ya udah kita tinggal continue aja. Jadi kalau umpamanya kita continue, parameter ini tidak berpengaruh mau kita falsekan kayak gitu. Nah terus, ini ada yang namanya order tipe. Di sini saya ada 3 order tipe. Biasanya teknik trading itu ada yang seperti ini. Nah, di sini ada sebuah resisten, ya. Di sini ada sebuah resisten. Ada orang yang tipe tradingnya adalah tipe breakout seperti ini. Ketika resisten ketembus, maka dia akan ambil posisi buy, ya. Ketika market turun, breakout seperti ini, dia akan ambil posisi sell. Nah, tipe trading seperti ini saya tuliskan di sini. Di order tipe 1. Misalnya ada orang yang biasanya trading dengan teknik seperti itu, tinggal pilih order tipe 1. Terus ada lagi nih orang yang tipe tradingnya seperti ini. Nah, dia ambil support. Nah, di sini ada support nih, ya. Nah, dia di sini baru nge-buy. Di support buy. Berharap marketnya naik. Nah, ini adalah tipe bounce. Ya, mau nge-buy di sini bisa nggak? Bisa. Mau nge-sell nih misal. Nah, dia mau ambil pola pembalikannya, posisi sell gini. Bisa. Itu teman-teman menggunakan tipe order 2. Itu adalah tekniknya. Ada lagi orang bilang gini, "Mas, aku orangnya tipenya keduanya, aku mau pakai tipe breakout sama mau tipe bounce, bisa nggak?" Bisa, tinggal teman-teman pakai tipe order. Nah, di situ orang-orang bisa memilih yang namanya karakter, dia mau entry ke pasar menggunakan support resisten kayak gimana. Nah, terus, Mas, aku kepengen entry lotku menggunakan full marty. Maksudnya gimana full marty? Full marty itu ketika 1 ke floating dia langsung entry 2. Kalau 2 ke floating dia langsung entry 4. 4 ke floating dia entry 8. Profit gak nanti? Ya teman-teman bisa lihat, ini coba saya kasih normal marty ya. Kalau yang ini tadi kan profit Fibonacci ya. Kalau normal marty gimana? Saya start. Sambil nunggu itu, saya akan jelaskan lagi bahwa sorry. Ini ketutup.
Oh gini aja, gini bentar. Saya pakai MT4 nya si Okta. Oke, jadi teman-teman mau pakai tipe trading model apa itu sudah diakomodir sama AI ini. Mau tipe yang breakout, mau tipe yang bounce, ya atau mau keduanya dipakai bisa. Kayak gitu. Jadi sambil nunggu AI-nya jalan ya. Nah, nih, ini yang pakai full marti. Ini reverse juga. Mau jalan ah ini. Sip. Nah, tadi pembahasan dari sini ya. Misal dia mau marti, dia bisa EA-nya berjalan kayak gini. Mau pakai Fibonacci, Mas, kalau full marti gini, aku takutnya market dan aku nggak kuat. Aku mau marti tapi yang bisa terukur. Ya, ada namanya Fibonacci. Jadi dia menggunakan koefisien angka-angka Fibo. MT pertama 1, MT kedua 1, MT kedua ketiga 2. Nah, ini menggunakan angka-angka Fibo. Kalau di sini dia menggunakan 8 lot misal ya, kalau satu kali entry ke 1 lot. Di entry keempat, di sini dia menggunakan 8 lot, di entry ke 1, 2, 3, 4, 5, di entry ke 6. Jadi dia spare-nya jauh lebih panjang. Seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Mas, aku orangnya nggak mau marti, aku orangnya averaging. Nih, ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia entry lot 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, itu dia bisa set semua. Kayak gitu. Terus, nah di sini aku mau mulai start lot di angka berapa juga kita bisa setting. Misal nih teman-teman, misal Mas Raka Cristiano ya, itu dananya $1.000 ya kan, nggak mungkin kan dia start dari 1 lot ya kan, dia harus menyesuaikan start lotnya dari yang paling kecil 0,01. Kayak aja sekarang kalau umpamanya dana 10.000 ya, mau desainkan atau mau yang real, saya trade-nya 0,01 minimal. Buat apa? Buat ketahanan. Jadi satu account itu bisa diisi beberapa pair. Seperti itu. Nah, terus misal nih, ya, Mas, aku kepengen transaksiku itu cuma milih salah satu aja. Misal transaksi kalau sudah posisi kayak gini, open posisi, aku nggak mau lagi posisi bonds juga ikut open. Itu tinggal dirubah di mana, di magic number. Kalau teman-teman membuat magic number yang sama, nah dia akan memilih salah satu, tapi dia akan men-screening dua-duanya. Jadi nanti ketika salah satu open ya, yang satunya nggak bakal open. Tapi kalau teman-teman balik ya, yang satunya open, yang satunya juga open ketika ada trigger jalan. Seperti itu. Nah, misal slip point. Nah, slip point itu ketika ada slippage di market, contoh marketnya bergerak cepat nih, contoh kayak non farm payroll ya, teman-teman nggak mau dapat harga, misal aku mau di harga 100 ya, ketika market bergerak kenceng, kadang-kadang kalau ngeklik buy ya, ngeklik buy dia dapatnya di 120 itu misalnya. Aku nggak mau Mas kayak gini, aku maunya minta di harga 100 ya 100. Ya udah, teman-teman bisa masukkan slippage, mau toleransi berapa, atas bawah kayak gitu. Kalau teman-teman semakin besar toleransi ya, jadi nanti ketika harga bergerak jauh ya, teman-teman bisa dapatnya di harga jauh. Itu sudah saya pikirkan juga. Misal di sini ada namanya maksimum open trade, jadi maksimum open posisi ya. Aku maunya open posisi banyak banget Mas, bisa di sini. Mau sampai 1000, mau sampai 1.000.000 kali bisa. Aku maunya transaksi cuma satu transaksi aja Mas, kayak sniper, bisa nggak? Bisa, tinggal teman-teman klik satu di sini. Udah.
sesuai keinginannya teman-teman mau kayak gimana. Terus mas, aku pengen misal aku Marti ya, aku main Marti, aku mau Marti nih, misal contoh di sini aku ngebuy ya, terus marketnya ke bawah nih, tapi aku nggak mau ngebuynya itu berdekatan, aku mau tak atur nih range-nya dari buy pertama sama buy kedua 50 pips ya, di sini baru buy lagi ya, terus turun lagi 50 baru buy lagi. Bisa kita atur gimana? Di sini di range. Nah terus take profitnya bisa kita atur nggak? Bisa kita atur. Nah ini diatur berdasarkan apa kalau ini diatur berdasarkan BEP. Kalau 120 ya aku itu ketika marketnya naik ke sini, nah di sini adalah BEP, break even point-nya. Nah nanti kalau kita tulis 120 berarti, nah ketika market sudah plus 120 poin, semua transaksi akan close. Contoh kayak gini. Nah ini posisi sell, di atas juga posisi sell. Dia nggak nunggu sampai bawah buat close. Dia sudah profit 120, close, lepas. Nah kayak gini. Nah ini transaksi yang sedang jalan. Nah ini posisi sell, market nggak perlu turun sampai ke bawah, udah profit 120, close, profit. Market grow terus seperti itu kita bisa setting. Mas ya, ini ada lagi nih orang tipe lain, aku nggak suka tipe kayak gitu, aku seneng nge-close-nya itu by persentase dari balanceku. Misal ketika profitnya 1% dari balanceku, aku mau tutup semua, bisa nggak mas? Bisa. Di sini ada yang namanya persen profit to close. Jadi ketika teman-teman mau nge-close berdasarkan persentase, misal modalnya 10.000 US dollar, terus teman-teman di sini setting ketika profit 1%, semua clear posisi, bisa nggak? Bisa. Ini di sini. Mas, nggak ada pengamannya mas, ya kan? Di sini juga ada persen loss to close. Ini adalah stop loss kita by persentase. Bisa nggak diaktifkan? Bisa. Aku nggak mau loss lebih dari 2% dari modal. Bisa, kita tinggal klik aja 2%. Kayak gitu. Jadi semua apa yang teman-teman inginkan itu semua sudah ada di AI ini. Kayak gitu. Mas, aku nggak mau stop loss, tapi bisa nggak robotnya itu berhenti transaksi ketika margin level menyentuh angka sekian? Bisa. Saya sudah masukkan. Jadi kan kadang-kadang orang itu nggak bisa yang namanya menahan tangan ya untuk transaksi. Ketika margin levelnya sekian, robot itu jangan di close transaksinya, tapi robot itu stop aja tradingnya. Bisa nggak? Bisa. Kita tinggal atur mau di margin level berapa dia akan berhenti. Ya biasanya saya merekomendasikan merekomendasikan 2 kali leverage. Maksudnya gimana? Ketika kita menggunakan 1:500 ya, robot akan stop trading di 1000%. Nah 2 kali leverage-nya 500, berarti robot berhenti di 1000%. Sisanya apa? Buat ketahanan dana. Nah mas, aku nggak mau yang namanya robot berhenti by leverage, aku cuma by floating, bisa nggak? Ketika robot sudah ke floating 30% misal, robotnya berhenti, tapi transaksinya jangan di close, ya kan? Bisa nggak? Bisa teman-teman. Di sini ada minimum reduce untuk yang namanya equity. Nah terus ya, untuk support resisten saya menggunakan indikator zigzag. Sudah itu ya, indikator zigzag untuk buy sama sell-nya ya. Jadi ketika nyentuh resisten bisa buy bisa sell ya. Mas, aku bisa nggak ngebalik transaksiku? Misal gini, ini trennya naik, terus di sini ada resisten. Nah di sini ada resisten
resisten ini aku mau nggak, bisa nggak nge-sell di sini? Bisa, ya, bisa nge-sell. Tinggal apa? Tinggal ininya di reverse. Nah, ini ada posisi reverse. Kalau reverse-nya false berarti dia trading sesuai tren. Kalau umpamanya ini ditukan, dia trading berlawanan dengan tren. Udah. Untuk indikator tren, saya menggunakan dua parameter, yaitu moving average. Teman-teman bisa menggunakan satu moving average saja, atau teman-teman bisa menggunakan dua moving average. Kayak gitu. Dan ini ya, AI ini saya gunakan itu dengan logik yang benar-benar simpel. Saya dulu udah berpikir complicated ya. Kalau teman-teman lihat, saya tunjukin ya, saya bikin robot seberapa banyak. Ini buatan saya semua. Segini banyaknya saya buat robot. Nah ini kalau mau lihat, ternyata semua yang diajarkan di buku, semua yang diajarkan di seminar-seminar itu hanya berperan kecil banget teman-teman. Jadi makanya stop buang-buang untuk hal-hal yang nggak berpengaruh besar, bukan nggak ada gunanya ya. Stop buang-buang uang untuk yang tidak berpengaruh besar terhadap trading kita. Karena apa? Kembali lagi, trading itu hanya teknik itu hanya 20%. Ini ada saya tunjukkan. Nah, metode atau technical analysis, fundamental analysis itu hanya berperan 20%. Saya bisa tunjukkan dengan cara membalik transaksi yang harusnya tadinya naik, kan harusnya kalau transaksinya dibalik kan harusnya turun nih. Asal manajemennya benar, ya. Asal teman-teman mentalnya benar, ya. Mental di sini tuh adalah greed and fear-nya. Terus teman-teman bisa mental yang membuat mental kita benar, yaitu kita bisa bandingkan dengan return investasi yang lain. Contoh saham, terus reksadana, terus suku bunga deposito, itu returnnya berapa per tahun? Kayak gitu. Bisa nggak mas robot ini ngasih return 100% per tahun? Bisa. Tapi teman-teman bisa juga atur resikonya di situ. Iya kan? Nah, yang penting apa? Yang penting manajemennya. Ini berperan 50% sendiri. Ya. Mental itu 30%. Kalau teman-teman punya mental yang berani, ya, teman-teman mau menggunakan lot yang agak besar, profitnya jauh lebih besar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Iya kan? Mau gimana kan, mau dibalik pun transaksinya profit. Nah, iya kan? Mau dibalik, mau diwolak-walik transaksinya profit teman-teman. Asal apa? Teman-teman menggunakan manajemen yang benar, risk manajemen yang benar. Ya ini ya, ini posisi naik ya, ini posisinya sell. Profit. Tuh. Asal apa? Risk manajemennya benar. Money manajemennya benar. Profit TP lagi. Nah, ini kembali lagi, yang membuat kita mengalami kerugian di tahun 2021 itu adalah manage-nya yang kurang benar. Kita trading ke pair-nya terlalu banyak, 27 pair. 28 pair. Kalau mamanya mau banyak seperti ini boleh. Tapi apa? Lotnya dikecilkan lagi. Seperti itu. Biar apa? Biar resikonya juga tetap turun. Kayak gitu. Kalau teman-teman mau ugal-ugalan, mau profitnya ratusan persen per bulan, bisa nggak? Bisa. Ya resikonya juga lebih tinggi. Contoh nih, ya. Ya ini kan saya stop ya. Nah ini kita bisa lihat hasilnya. Ini drawdownnya cuma 1%. Profit rate-nya karena dia counter trend cuma 68. Sekarang saya mau rubah. Ya, ininya jadi false, terus lotnya saya gedein.
Saya mau pakai Fibonacci. Terus itu dulu deh, coba kita start. Hasilnya gimana? Dengan modal 10.000. Ya modal 10.000, drawdownnya pasti akan membesar. Nah, sekarang tinggal kembali lagi ke teman-teman. Ya, di sini ada banyak orang, banyak trader, banyak kepala. Cara menggunakan, ya, cara bertradingnya mau seperti apa? Nah, ini saya skip. Tuh, sekali profit langsung $20 kan? Tinggal aja gedein. Kayak gitu. Oke, sambil nunggu yang backtest ini, ya, sambil nunggu hasil backtest ini, saya sudah menjelaskan semuanya. Saya rasa mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ya, yang seputar trading dan seputar robot yang saya jelaskan, atau seputar permasalahan yang sedang kita hadapi di industri trading online sekarang. Silahkan monggo Mbak Penny dibantu, atau Mbak Ririn, atau teman-teman lah yang mau tanya, silakan, monggo. Iya Mas Bim mau masuk. Yuk silakan. Yang pertama masalah yang di robot tadi, coba ditampilkan Mas Bim, di view kan dulu settingan robotnya, di view kan dulu. Oke. Nah di situ tadi kan ada namanya order tipe ya. Oke. Coba diklik, ada order tipe 1, 2, 3. Nah ini ada saran dari saya, mungkin bisa jadi nanti langsung ditulis namanya, misalkan berdasarkan breakout atau reversal. Oke. Itu yang pertama. Yang ke Sebentar, Penny sama Ririn nanti minta tolong dicatat ya, nanti kadang-kadang aku lupa. Oke, silakan Mas. Iya, oke Mas. yang kedua adalah tadi Mas Bim sempat bahas sleep point ya? Apa? Sempat bahas sleep point. Slippage, ya. Slippage. Berarti itu seperti grafik ketika Senin pagi ya, tiba-tiba loncat gitu. Iya, betul. Gap. Ya, gap. Kemudian yang ketiga di situ nampil value, start sama step. Yang bagian atas. Mana Mas? Atas lagi. Judul tabelnya, judul tabel. Ada value, Ya, start, ada step. Nah ini saya juga bingung ngamati itu. Oke. Paham Bang saya. Mungkin nanti jadi, ya. Ini nggak seberapa pengaruh Mas untuk start, step, value. Start, step sama stop. Ya, ini hanya untuk ketika robot itu jalan, terus step itu ketika titiknya bergerak, sama stop itu ketika robot ini mau di stop. Tapi ini nggak akan aktif ketika ini. Yang ditentukan parameternya adalah di nilainya, di value-nya. Jadi value-nya mau ditentukan berapa, start, step, stopnya nggak akan berpengaruh. Kayak gitu. Mungkin masukan dari saya, nanti ada kelas yang lebih khusus buat para buyer robotnya. Oke. Nah, terima kasih Mas Yum. Oke, siap, makasih. Mungkin ada teman-teman yang kurang sependapat sama saya bahwa technical analysis itu hanya berpengaruh 20% dari trading. Silakan monggo. Masa nggak berpendapat sama Mas Bimo, ya? Mas Bimo berpendapat bahwa chart-chart yang ada di internet, ya, yang mau double top, double bottom, ya itu ada gunanya. Iya, memang ada gunanya, tapi cuma 20% dari kesuksesan trading kita. Yang membuat kita sukses trading itu ya cuma satu toh, manajemen. Manage bagaimana kita mengelola akun. Ya, ketika barbar, hasilnya pasti kan barbar. MC-nya cepet nggak? Cepet. Mas Bimo udah pernah ngalamin nggak? Pernah, ya kan? Tuh, teman-teman bisa lihat nih, udah 2% sendiri kan hasilnya.
tuh ya kan, cepet. Untuk profit besar itu gampang, tinggal besarin lot, selesai. Tapi untuk goal saya ya, goal saya pribadi. Goal saya pribadi itu adalah saya bisa menghasilkan uang itu tanpa harus bekerja, hanya mengandalkan robot. Kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ya, anggap aja kita menghasilkan cuma 5% sebulan. Tapi kalau dari 1 miliar itu kan ya 50 juta. Dan kalau itu konsisten selama-lamanya, ya berarti kan kita 50 juta terus selama-lamanya. Itu daripada kita modal 100 juta profit 50% sehari, sama-sama 50 jutanya ya. Ini pandangan saya, kita profit 5% ya, itu dari 1 miliar anggap aja, itu sama dengan 50 juta, betul? Nah, profit 50% dari 100 juta itu sama-sama 50 jutanya. Kalau saya lebih baik ini, karena apa? Ini lebih long life. Kayak gitu. Apalagi 5%-nya dihasilkan dari robot pula. Ya kan? Kita udah cukup dan turah-turah. 50 juta sebulan, ya kan? Kita bisa melakukan banyak hal dengan itu tanpa kita harus mantengin yang namanya chart. Yang penting apa? Manajemennya benar. Ketika manajemennya benar, ya cara mengelola kita uangnya benar, bisa ini. Ya kan, seperti itu. Oke, mungkin ada masukan dari yang lain tentang robot. Tadi Mas Barul masukan yang bagus untuk merubah tipe order. Nanti ada manual booknya juga ya, jadi ketika penggunaan robot ini ada manual booknya, ada bagaimana cara mengatur support resisten. Nanti semakin besar periode maka supportnya semakin kuat, semakin kecil periode supportnya semakin lemah. Itu nanti aku jelaskan semua di manual booknya kayak gitu. Tapi aku udah ngasih tahu ini sudah jadi loh, dan ini sangat sederhana loh ya. AI-nya sangat sederhana dan semua orang bisa pakai loh. Dan ini bisa di broker lokal, mau di broker luar bisa. Kalau teman-teman mau pakai AI ini, teman-teman mau buka bisnis copy trade bisa. Tinggal teman-teman jalankan AI ini di copy trade ya. Terus teman-teman melakukan internet marketing dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau di kondisi sekarang jangan dulu. Itu saran saya. Ya, tapi kalau teman-teman mau diam-diam hanya untuk private ya, untuk orang-orang tertentu aja untuk melakukan itu enggak apa-apa, bisa. Jadi AI ini yang saya buat sangat-sangat membantu. Tapi ini lagi proses ini ya, proses Kemenkumham ya, lagi saya daftarkan hak kekayaan intelektualnya. Karena ini bagi saya, mungkin bagi teman-teman biasa, tapi bagi saya ini benar-benar masterpiece yang pernah saya buat. Karena nominal untuk jadinya AI ini nggak sedikit juga ya, dan history di balik AI ini juga besar banget. Makanya saya mau melegalkan ini secara Kemenkumham, saya daftarkan hak kekayaan intelektualnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Mas Bim. Oke, selamat malam Pak Nanang, monggo. Itu nanti ke depan gimana itu ya? Itu nanti itu kita jual, itu kita beli atau nanti dipakai sistem copy trade atau gimana itu? Nah, jadi gini, oke. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Enggak, sementara cukup itu ya. Oke. Kalau saya untuk saat ini copy trade itu tetap ada Pak, tapi saya nggak akan menyebarluaskan copy trade saya ke semua orang. Mungkin orang-orang terdekat aja, dan saya nggak akan promosi, mengingat kondisi trading di Indonesia masih belum bisa melakukan seperti itu. Dan yang kedua, saya cuma ngelepas 15 license saja untuk yang di bulan ini, dan itu pun belinya harus menggunakan kripto ya, cryptocurrency TRDB, nggak bisa pakai rupiah seperti itu. Dan itu cuma 15. Karena apa? Karena saya juga nggak mau yang namanya AI saya nanti itu dipegang sama sembarangan ya kan, dan saya juga harus tahu siapa yang megang AI ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai ya silahkan. Nah kayak gitu, bisa, boleh. Dan ini bukan AI MLM, jadi nggak cuma di satu broker aja, mau di broker apapun bisa jalan. Contohnya apa ya, saya ngetesnya di XIG, di Okta, jalan semua. Saya ngetesnya di Nasdaq pun ya,
Saya nggak ngetes di forex sama gold aja, saya ngetes di Nasdaq, asal money management sama risk managementnya kita atur, jalan kayak gitu. Tuh, ini kalau mau teman-teman lihat ya, udah profit 5%. Tuh, BP. Ya. Nah, sekarang wah 5% kecil, Mas. Loh, kalau umpamanya dibanding dengan yang namanya instrumen investasi yang lain seperti reksadana dan lain sebagainya, dia udah sangat besar. Teman-teman tahu support investment yang saya tunjukkan ya. Sukor Investment itu per tahun itu nggak lebih dari 7% ya. Itu udah perusahaan besar ya, salah satu perusahaan yang gede banget. Oke. Dana kelolanya juga banyak banget ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat returnnya berapa per tahun tuh, 9%. Kayak gitu. Kayak gitu. Teman-teman kalau mau lihat pedagang besarnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Poems. Nah, ini punyanya Philips Sekuritas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Returnnya top gainer. Oh, lagi available sebentar. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk perusahaan-perusahaan kayak Bahanas, Ekuitas itu berapa returnnya. Ini lagi minus semua ini orang-orang, ya kan? Kalau mau lihat, teman-teman mau jadi fund manager besar nih ya, menggunakan robot trading atau manual trading terserah ya, teman-teman juga harus bandingkan. Misal return setahun ngasilin uang 50%, wah ya top banget ya, udah top banget. Dan AI ini teman-teman nanti bisa pakai kayak gitu. Atau nanti kalau mau teman-teman mau ikut copy trade lagi ya, saya akan pasang AI ini di copy trade. Karena saya secara mental ya, secara mental habis cut loss besar Desember, mental saya sudah kembali. Karena apa? Karena ini tadi data yang saya pegang ini sudah benar kayak gitu. Kalau kemarin itu kan kita semua ngejar 10% per bulan ya, ikut mengikuti yang namanya robot-robot money game yang ada di luaran sana ya kan, dan itu bisa terjadi tapi resikonya juga besar. Dan nanti kita tinggal setting aja yang namanya robotnya ini ya kan, tinggal robotnya di copy trade kita setting aja mau resikonya mau sebesar apa kayak gitu, terus mau pakai teknik yang seperti apa. Misal Pak Nanang misal, Mas aku nggak setuju sama tekniknya Mas Bimo, aku mau pakai robotnya tak beli, aku mau pakai teknikku sendiri, mau pakai parameter-parameter yang aku pakai, bisa nggak? Bisa, boleh, silakan monggo kayak gitu. Kayak gitu. Tapi karena apa? Karena secara mental saya sudah kembali dengan adanya saya belajar membuat robot lagi dengan benar. Saya mempelajari return yang dihasilkan sama perusahaan sekuritas besar, returnnya berapa sih per tahun ya kan, masuk akal nggak 10% sebulan, resikonya gimana ya kan. Ditambah lagi informasi-informasi yang saya dapat selama saya pembuatan AI ini, yaitu membuat saya lebih yakin lagi sekarang ya kan, bagaimana manajemen resiko dan lain sebagainya, itu jauh lebih yakin sekarang, apalagi datanya juga bagus kayak gitu. Tuh. Ya ini udah berapa persen ini? Ini masih ke floating. Yang penting manajemen resiko, manajemen keuangan kita benar. Tuh,
udah 8%. Kalau dilihat di sini ya, ini kita start bulan 4 tanggal 10, tanggal 5 tanggal 27, 8%. Satu bulan lah, 8%. Ya pak, nggak lumayan, apalagi ini cuma satu pair. Kalau mau ini dimasukkan beberapa pair, anggap aja 2 sampai 3 pair, apa hasilnya nggak lebih dari 10%, ya kan? Nah jadi ini backtest masih di satu pair. Nanti kalau teman-teman mau mengcustom sendiri, akunnya mau dikasih misal Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dimasukkan di satu account trading menggunakan AI, itu hasilnya gimana? Beda, ya kan? Nanti teman-teman mau trading pairnya sama, Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, tapi di time frame-nya yang berbeda, hasilnya bakal beda. Jadi AI ini bukan satu ilmu cenayang, bukan, tapi AI ini adalah risk management yang dilakukan secara otomatis, gitu, alat bantu lah. Jadi kalau teman-teman mau melakukan riset sendiri ya, melakukan uji coba sendiri, mau pakai ini beli, mau backtest sendiri boleh, silahkan. Tapi kalau saya pribadi ya, saya akan menggunakan AI ini untuk copy trade untuk kalangan sendiri, sudah. Nanti kalau misalnya Pak Nanang, wes aku ikut Mas Bimo follow, ya udah nanti tinggal ikutan settingan saya, udah gitu aja. Oke, gitu, dengan segala konsekuensinya. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan lagi Pak Nanang? Jelas? Ya jelas mas sementara. Oke, yang lain? Mas Andi, Mas Raka, terus teman-teman yang lain? Mas Bahrul, udah jelas ya? Oh iya mas, nanti ke depan itu pakai broker apa mas kira-kira ya? Nah untuk ke depan pakai broker, untuk broker luarnya saya belum mau pindah Pak ya. Kalau broker luar saya masih suka sama Exosio karena spreadnya tipis, terus pelayanannya cepat. Tapi deposit withdrawal sekarang kan masih menggunakan Wallop kan, itu pun depositnya juga cepat, instan, withdrawalnya pun juga cepat. Masih belum ada yang bisa yang bisa membuat saya berpindah. Tapi nggak tahu lagi kan, kalau mau sistem copy trade itu juga perlu dipikirkan, kita mau pakai sistem copy trade-nya apa, ya kan? Mau pakai FBS atau pakai ini, saya masih belum tahu. Tapi untuk saat ini kemungkinan kuat masih di Exosio Pak, saya belum pindah. Tapi kalau di broker dalam negeri, saya sudah menyiapkan beberapa, saya sudah mereview beberapa broker, mulai dari spread, kecepatan deposit, withdrawal, itu ada kayak Valkyrie saya coba, terus Sugi FX itu saya coba, Monex itu saya sudah lama di Monex juga saya coba. Nah nanti yang paling bagus, yang paling enak nanti bakal saya rekomendasikan kayak gitu. Tapi kalau untuk broker luarnya saya masih menggunakan broker Exosio. Udah itu aja Pak. Lumayan udah 10%, ya kan? Ini baru satu pair. Dan kalau mau kita stop drawdownnya berapa, kita lihat drawdownnya 4%, ya. Returnnya profit factor 3,9, konsekutif lossnya 1, konsekutif pinnya 4, kayak gitu. Mau besar lagi, lotnya besarin lagi, resikonya juga meningkat. Semua punya plus minus masing-masing lah. Nah, tinggal tergantung teman-teman nanti ya, ketika copy trade-nya ini kan pasti akan dibuka ya. Tapi untuk saya nggak akan buka untuk umum yang di Facebook, nggak akan keluar-keluar, mungkin hanya untuk di grup WhatsApp sama grup Telegram aja. Atau kalau teman-teman mau pakai ini di broker teman-teman sendiri, mau di broker lokalnya teman-teman, silakan. Ya gitu. Nanti tinggal hubungi admin, bayarnya pakai TRDB. Saya cuma ngejual
15 license saja. Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau jelas semua? Ini Mas, tambahan Mas. Ya, silakan. Kapan Mas kira-kira kopi treatnya itu yang pakai yang baru? Ya, Kira-kira. ya. Sekarang tanggal Ya. berapa? 16 ya. Senin, Pak, tanggal 21. Oke, kita tunggu. Ya, Senin tanggal 21. Untuk VPS semua sudah ada kok. Saya tinggal masang aja. Tik, udah. Gitu. Kalau ini udah gampang banget. Senin, Pak, maksimal tanggal 21. Gitu. Oke, Ya, yang lain? oke. Saya masuk Mas. Yuk, silakan. Jadi untuk si Gatling sama shotgun sudah mati semua ya? Off maksudnya? Tetap pakai itu, Pak, nanti Mas Barul. Apa namanya? Akun trading ya. Iya. Ya itu kan masalah settingan aja. Settingan Gatling, saya kasih settingan seperti ini saya kasih nama Gatling, settingan seperti ini saya kasih nama shotgun. Udah. Jadi nggak usah buat akun lagi. Nggak usah buat akun lagi ya, di akun itu aja. Oh, berarti kita nggak usah transfer dana lagi ya? Nggak usah transfer dana. Jadi ini kita tinggal melanjutkan apa yang kita sudah mulai. Kalau kemarin kan saya memang sengaja stop semuanya karena apa? Karena saya harus menyelesaikan satu super AI ini dulu yang bisa digunakan banyak model, ya kan? Nah akhirnya AI ini sudah jadi, tinggal kita pasang ke akun master. Nah di akun master ini dia akan transaksi secara otomatis. Gitu toh. Itu guys. Nih misalnya mau contoh mau jalan ke jam 51, terus take profitnya ini range saya perkecil, hasilnya kayak gimana? Semua hasilnya pasti akan beda-beda. Deskripsi itu nanti saya akan jelaskan bahwa settingan AI-nya itu kayak gimana ya, biar teman-teman nge-follow-nya itu nggak ngeblend gitu, ini pakai gimana, dipakai gimana. Nah, nanti saya akan jelaskan di situ step-nya berapa, take profit dari BEP berapa, terus robot akan off ketika margin levelnya berapa. Nah itu nanti teman-teman biar oh berarti Mas Bimo pakai settingan kayak gini, kayak gitu. Nah nanti di akun yang lain juga akan tak jelaskan, oh berarti aku pakai settingan kayak gini. Udah gitu aja. Nah itu nanti kita akan jalankan tuh. Tuh profit ya kan sudah 1%. Kayak gitu. Nanti kita safety-nya itu menggunakan robot berhenti aja. Karena apa, kalau kita menggunakan stop loss yaitu bakal ngurangin equity. Oh ya, ini juga informasi penting ini buat teman-teman. Kenapa kok saya lebih baik menggunakan ketahanan dana daripada equity? Karena yang namanya forex itu harga akan kembali. Ya, tinggal kita kuat-kuatan dana. Yang namanya capital market. Ya, yang namanya capital market itu yang punya capital besar yang bakal menang. Kayak gitu. Stop loss itu hanya mengurangi equity kita aja. Kayak gitu. Karena apa, harga kemungkinan besar kembali. Kalau umpamanya nanti misal ke floating 30%, ya terus turun nanti ke 50%, ya dalam keadaan robot sudah berhenti, gimana cara nyelamatin akunnya? Injek. Udah nggak ada yang lain. Sama kayak umpamanya market di sini BTC, kita beli di harga 900 juta, terus market drop ke harga 600 juta. Gimana cara biar ini bisa profit? Beli lagi, yaitu injek lagi dana. Wes, nggak ada cara lain. Yang penting gimana? Yang penting kita
standby kan aja dana nanti di wallet. Kita gunakan aja cuma 50% dari ketahanan kita. Nah nanti ketika terjadi misal market amit-amit terbang baik, trendingnya tinggi sekali dan nggak kembali kita masih bisa menggunakan 50% dana yang kita siapkan aja. Kayak gitu. Itu the best cara ya, cara terbaik yang nah kayak gini nih contoh nih, market trending nih naik seret ke atas nih ya, kembali lagi dia asal apa satu, asal ketahanan dana kita kuat. Kalau ketahanan dana kita kuat, market akan kembali. Nanti teman-teman bisa lihat nih, nah, drawdownnya tuh, drawdown 22,23%. Maksudnya apa? Dia maksimal ke floating yang pernah terjadi itu 22%. Nah nanti kita misal setting robot akan berhenti ketika ke floating 30%. Ya udah, nanti ketika floating 30% robot akan berhenti, nggak akan open posisi lagi. Berarti kita tinggal nunggu marketnya balik arah. Udah gitu Pak. Nah jadi kalau dari sini kan teman-teman sudah bisa teredukasi ya bahwa robot itu hanya tools ya yang membantu kita untuk memanajemen transaksi. Oke? Nah nanti setup terbaiknya saya akan share ke teman-teman kita itu di Telegram atau di WhatsApp. Ya teman-teman juga tahu juga. Oh berarti Mas Bimo pakai settingan seperti ini. Gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Belum